Selanjutnya, kita belajar mengenai energi pada gerak rotasi. Jika Dedek ingat kembali, Dedek pernah belajar sebelumnya mengenai energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, rumus ini sebenarnya hanya berlaku untuk gerak lurus atau gerak translasi. Untuk benda yang bergerak rotasi, maka energi kinetiknya adalah setengah I dikalikan dengan omega kuadrat. Jika kita ganti I-nya menjadi kmr kuadrat, sedangkan omega kita ganti menjadi V dibagi R, terus dikuadratin, maka nanti besarnya EK akan berubah menjadi, R-nya bisa dicoret, K dikalikan dengan setengah mv kuadrat. Ini adalah rumusan untuk energi kinetik rotasi. Sedangkan energi total ini berlaku untuk benda yang bergerak campuran. Jadi terdapat translasi, terdapat pula rotasi. Nah, biasanya campuran ini terjadi pada gerak benda yang menggelinding. Jadi kalau menggelinding terdapat translasi dan juga rotasi. Kita masukkan, kalau translasi itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat, sedangkan rotasi adalah K dikalikan dengan setengah mv kuadrat, maka menjadi setengah ditambah dengan, ini 1 ditambah dengan K dikalikan dengan setengah mv kuadrat. Jadilah rumus trik praktisnya sebagai berikut. Contoh soal yang ke-9 dari SIMA UI tahun 2013. Gambar berikut menunjukkan suatu bola pejal bermassa M dan berjari-jari B. Ditanyakan informasi yang benar dari pernyataan berikut ini adalah: yang pertama, ada informasi tentang momen inersia, kemudian percepatan pusat massa, kecepatan, dan juga kecepatan pusat massa. Mula-mula kita hitung terlebih dahulu momen inersia pusat massa bola pejal menggunakan persamaan I sama dengan K mr kuadrat. Untuk bola pejal kita gunakan K sama dengan 2/5. Kemudian tadi diketahui bahwa R jari-jari bola adalah B. Jadi nanti di sini kita ganti B kuadrat, maka momen inersianya adalah 0,4 mb kuadrat. Jadi pernyataan yang pertama salah. Kemudian untuk mencari pusat massa bola pejal, kita bisa menggunakan trik praktis. A sama dengan G sin theta dibagi K plus 1. Untuk mengetahui persamaan ini dari mana, mari kita uraikan terlebih dahulu beberapa gaya yang bekerja pada benda. Di antaranya ada gaya berat. Gaya berat ini kita uraikan menjadi komponen gaya yang tegak lurus bidang miring dan komponen gaya yang sejajar dengan bidang miring. Untuk komponen gaya yang tegak lurus bidang miring, kita gunakan di sini W cos theta karena berada di samping sudut. Sedangkan sisanya kita gunakan W sin theta. Terus, karena bola ini berada pada bidang miring, maka gerak benda atau percepatan arahnya ke bawah. Karena gerak benda ke bawah, maka gaya gesek kinetis arahnya ke atas. Kita masukkan ke dalam persamaan hukum Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia kalikan dengan alfa. Di sini yang menggerakkan benda ini menggelinding adalah Fk. Dengan jarak terhadap poros adalah R. Jadi nanti kita tulis Fk dikalikan dengan R sama dengan inersia adalah K mr kuadrat. Untuk alfa bisa diuraikan menjadi A dibagi R. Maka nanti di sini Fk sama dengan K kalikan MA. Kemudian setelah kita uraikan untuk hukum Newton pada gerak rotasi, kita tuliskan sigma F sama dengan MA. Ini adalah persamaan hukum Newton untuk gerak translasi. Di sini terdapat gaya W sin theta yang arahnya searah dengan A. Maka nanti W sin theta dikurangin dengan Fk yang berlawanan dengan A sama dengan M dikali A. Kemudian kita masukkan persamaan Fk sama dengan KMA ke dalam
persamaan hukum Newton untuk gerak translasi. Jadi nanti W ini adalah M dikalikan G, sin theta dikurangin FK, FK adalah KMA sama dengan MA. Jadi nanti MG sin theta sama dengan MA ditambah dengan KMA. M-nya bisa dicoret, maka nanti besarnya percepatan sama dengan G sin theta dibagi dengan 1 ditambah dengan K. Kita masukkan karena bola pejal, maka K-nya adalah 2/5. Jadi nanti di sini 2/5 ditambah 1, hasilnya adalah G sin theta dibagi dengan 7/5. 5-nya pindah ke atas, jadi nanti 5G sin theta dibagi dengan 7. Jawabannya adalah A sama dengan 0,7 G sin theta. Jadi di sini salah ya, percepatannya bukan 0,6 tapi 0,7. Dan di sini tandanya bukan negatif tapi positif karena gerak benda ini dipercepat ke bawah seperti itu ya. Maka nanti di sini bukannya negatif harusnya ya, tapi positif seperti itu. Jadi pernyataan 2 masih salah juga. 1 tadi juga salah. Selanjutnya kita turunkan besar kecepatan pusat massa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Yang namanya energi mekanik adalah kekal, maka nanti energi mekanik di tempat 1 akan sama dengan energi mekanik di tempat 2. Di sini pada benda berlaku EM, EP ditambah dengan EK. Yang ini juga sama, EP2 ditambah dengan EK2. EP1 posisinya berada pada saat si benda ini berada di atas bidang miring. Anggap mula-mula benda tersebut diam, maka kecepatan awalnya adalah 0. Maka nanti di sini bisa dituliskan EK1-nya 0, karena kecepatan awalnya juga 0. Kemudian untuk EP-nya tak tulis MGH saja. Sama dengan EP2-nya, karena benda 2 ini berada di dasar bidang, maka tingginya adalah 0, EP-nya juga 0. Ditambah EK, jadi kita tinjau geraknya ini adalah menggelinding, maka EK yang kita gunakan adalah 1 ditambah K dikalikan dengan setengah M V kuadrat. Persamaannya menjadi MGH sama dengan 1 plus K dikalikan dengan setengah M V kuadrat. M-nya bisa dicoret, sehingga nanti V ketemu akar 2GH dibagi dengan K plus 1. Kita masukkan, karena bolanya tadi berupa bola pejal, maka nanti V sama dengan akar 2GH. Untuk bola pejal, K-nya adalah 2/5 atau 0,4. Ditambah 1, maka V sama dengan akar 2GH dibagi dengan 1,4. Nah, jadi di sini kecepatan pusat massa akan lebih kecil dari akar 2GH. Karena hasil perhitungan tadi, akar 2GH dibagi dengan 1,4 hasilnya kurang dari akar 2GH. Pernyataan 4 ini benar, namun pernyataan ketiga dikatakan bahwa percepatan dan kecepatan hanya tergantung pada momen inersia. Padahal di sini kecepatan juga tergantung pada ketinggian. Jadi yang 3 ini salah. Hanya 4 yang benar, maka kita pilih option yang D. Selanjutnya kita belajar mengenai momentum sudut. Momentum sudut diartikan sebagai momentum yang terjadi pada gerak rotasi. Nah, sebelumnya untuk gerak translasi atau gerak lurus, rumus dari momentum adalah P sama dengan M dikali V. Nah, di sini untuk gerak rotasi, maka massa ini nanti berubah menjadi momen inersia. Sedangkan V berubah menjadi kecepatan sudut. Maka nanti momentum sudut atau L sama dengan I dikalikan omega. Di sini terdapat pula yang namanya hukum bekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Contoh soalnya, di sini terdapat soal UM-UGM tahun 2013. Sebuah keping cakram disk memiliki momen inersia I, ya, ini L.
berputar dengan kecepatan sudut mula-mula omega. Kemudian dijatuhkan sebuah keping cakram lain tepat di atasnya sehingga berputar bersama. Bila kecepatan sudut bersamanya adalah omega per 3, maka momen inersia keping cakram disk kedua adalah, pertama-tama kita tulis dulu persamaan hukum kekalahan momentum sudut, yaitu L awal sama dengan L akhir. Awalnya hanya terdapat sebuah keping cakram saja. Jadi nanti I1, kemudian kecepatan sudut mula-mula anggap omega. Kemudian ada keping cakram lain, sebut saja inersianya adalah I2. Kecepatan sudutnya menjadi omega per 3. Mula-mula omeganya dicoret dulu. Maka kita punya I1 sama dengan I1 ditambah dengan I2 per 3. Kemudian dimasukkan, katanya tadi I1-nya adalah L. Jadi nanti L sama dengan L ditambah I2 per 3. 3L sama dengan L ditambah dengan I2. Maka I2 sama dengan 2L. Jawabannya adalah B.